Dulu, dia pria paling berkuasa di Amerika Selatan, kini terjebak di ruangan sempit. Nicolas Maduro pernah memerintah dengan tangan besi. Hari ini, dia harus mematuhi aturan ketat penjara Amerika. Penjara yang menahan mantan presiden Venezuela itu berupa blok beton besar dengan ribuan ton baja bertulang. Dia ditempatkan di area khusus dengan lampu selalu menyala dan pintu hanya bisa dibuka dengan sinyal jarak jauh. Ini bukan penjara tersembunyi di gurun, melainkan benteng berteknologi tinggi di pusat kota New York. Dan itu memang pilihan yang disengaja. Metropolitan Detention Center Brooklyn adalah benteng kota di mana setiap lantai diawasi dengan sangat ketat. Bagi Maduro dan istrinya Celia Flores, keamanan bukan hanya jeruji dan kunci, tapi juga sangkar berlapis aturan, teknologi, dan isolasi. Untuk memahami mengapa sangkar ini begitu ketat, Anda harus melihat bagaimana Amerika Serikat menculiknya dari istananya. Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat meluncurkan operasi cadangan mutlak dengan mengirim pasukan khusus ke pangkalan militer di Caracas menggunakan helikopter. Ini bukan penangkapan biasa. Pemerintah Amerika Serikat tidak hanya ingin membawa Maduro ke pengadilan. Mereka ingin membuktikan tidak ada kekuasaan yang mampu melindungi siapapun dari hukum Amerika. Saat sang diktator tiba di pangkalan Garda Nasional Udara Stewart, New York, ia tak disambut hangat. Dia disambut polisi dan agen federal, lalu diterbangkan dengan helikopter ke Manhattan. Tuduhan seperti narkoterorisme membuatnya hidup di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, jauh sebelum Maduro datang. Metropolitan Detention Center dibuka pada 1990-an untuk menahan orang menunggu persidangan, namun bukan tempat untuk membuang waktu. Gedung federal ini menampung lebih dari 1.300 narapidana, termasuk penjahat terkenal seperti Sean Diddy Combs, Ghislaine Maxwell, dan El Chapo. Fasilitas ini sering lebih keras dari penjara Supermax, pernah mengalami suhu dingin ekstrem, pemadaman listrik, dan kekurangan penjaga. Tempat ini gelap, sesak, bising, sering dikeluhkan karena jamur, lumut, dan makanan buruk. Beberapa tahun terakhir, Metropolitan Detention Center menerima lebih dari 800 permintaan perbaikan per bulan, kebanyakan terkait toilet rusak dan infrastruktur rapuh. Metropolitan Detention Center dikenal karena periode penguncian lama dan kekurangan staf. Ini membuat hampir mustahil menahan ledakan kekerasan yang sudah fatal di 2024 saat ledakan kekerasan di Metropolitan Detention Center menewaskan 2 narapidana. Sebelum ditangkap, Maduro berada di Istana Miraflores, kediaman presiden besar dengan aula megah, halaman terawat, dan ruangan mewah. Rumah barunya disebut menjijikkan dan mengerikan oleh narapidana dan pengacara. Pada 2019, narapidana bertahan seminggu di suhu di bawah 0 derajat. Setelah listrik padam, situasi memburuk. Narapidana menggugat biro penjara karena kondisi tidak manusiawi dan toilet rusak. Gugatan itu diselesaikan dengan $10 juta untuk sekitar 1.600 narapidana, namun Maduro tidak ikut bersama mereka. Kemungkinan besar dia akan ditempatkan di sel isolasi khusus dan tidak akan melihat ruang bersama, kafetaria, atau halaman ramai. Dia ditahan di area khusus, tetapi bahkan di sana dia berada di dalam sel lagi. Ini adalah isolasi yang memang dirancang seperti itu, dan ini baru lapisan pertama dari apa yang akan datang. Sebelum seorang penjaga berbicara dengannya, bangunan itu sendiri sudah memutuskan bahwa dia akan sendirian. Kamarnya adalah sel kecil berukuran 8 kali 10 kaki. Dinding beton bertulang dan baja bersensor ini akan mengunci penjara saat ada getaran sekecil apapun. Pintunya tidak memiliki jeruji, ini bukan blok sel seperti di film di Metropolitan Detention Center. Pintunya baja padat dengan lubang kecil setinggi pinggang untuk makanan dan selalu tertutup 24 jam. Pintu hanya dibuka dari ruang kontrol oleh orang yang tak pernah masuk lorong. Semua furnitur permanen di lantai, tempat tidur beton. Namun, dia tak akan banyak beristirahat. Dia tidur di bantal dengan kasur tipis setebal 1,5 inci yang tahan api. Di sana juga ada unit logam sebagai toilet dan wastafel. Tak ada cermin, hanya logam mengkilap memantulkan bayangan buram. Cahaya dari satu bohlam tersembunyi di balik pelindung kuat, lampu itu tak pernah padam. Pada malam hari, lampu berubah menjadi cahaya oranye redup. Cahayanya cukup terang agar kamera bisa melihat wajah Maduro.
Waktu bangun adalah pukul 6 pagi, tepat waktu mantan presiden itu disambut dinding abu-abu. Kemungkinan besar ia kurang tidur. Dia juga diharapkan untuk merapikan tempat tidurnya setiap hari setelah bangun, mengepel lantai, dan menjaga toilet serta wastafelnya tetap bersih. Tidak ada jalan keluar. Kamera memantau seluruh penjara. Tim khusus petugas selalu mengawasinya, baik saat makan, berjalan, maupun tidur. Jika Maduro terlalu lama diam, penjaga akan mengetuk pintu baja untuk mengingatkan bahwa keheningan dilarang. Sedikit orang yang bisa bertahan lama di kondisi ini, dan itulah tujuannya. Di Metropolitan Detention Center waktu seakan berhenti tanpa jam di sel. Pagi, siang, dan malam terasa sama di bawah cahaya buatan. Bagi Maduro, waktu hanya diisi rutinitas makan lewat lubang kecil, penghitungan, dan pergerakan singkat diawasi. Isolasi ini bukan kebetulan. Narapidana merasakan efek serupa. Pikiran berulang, tidur terganggu, dan semakin merasa tidak ada apa-apa di luar dinding beton. Metropolitan Detention Center Brooklyn memiliki aturan paling ketat di Amerika. Bagi Maduro, ini membuatnya terisolasi dari siapapun. Maduro benar-benar dijauhkan dari narapidana lain dan interaksi sosial, tanpa suara, wajah, atau kata-kata tanpa sensor. Setiap pesan yang ia kirim diperiksa ketat sebelum keluar. Ia dilarang berbicara dengan narapidana lain dan pembelaannya pun diawasi. Dia boleh bertemu pengacaranya, tapi tak boleh menyentuh kertas mereka. Pertemuan berlangsung di ruangan terpisah kaca tebal tanpa bisa saling menyerahkan dokumen. Setiap dokumen diperiksa pemerintah. Setiap kali dibawa ke pengadilan, jalan-jalan New York jadi zona militer berkecepatan tinggi. Saat Maduro keluar penjara menuju pengadilan di Manhattan, pengamanan tetap ketat seperti operasi militer. Di pusat kota New York, pria yang biasa dengan kendaraan mewah kini bepergian dengan mobil lapis baja yang mengubah jalan menjadi zona aman sementara. Maduro pertama-tama digeledah lalu dipasangi kotak hitam, sebuah alat baja berat yang dipasang di atas borgolnya. Rantai dililitkan di pinggang, pergelangan tangan, dan pergelangan kakinya. Rantainya pendek, membuatnya hanya bisa melangkah kecil dan dimasukkan ke belakang van lapis baja tanpa jendela. Van ini punya pasokan udara sendiri saat serangan gas dan tahan terhadap bom atau roket. Para penjaga biasanya bepergian dalam iring-iringan, setidaknya 6 SUV hitam berisi petugas taktis khusus. New York Police Department membersihkan jalan Manhattan, kapal polisi patroli di air, dan helikopter memantau dari udara. Bagi penonton di trotoar, itu tampak seperti pengaturan lalu lintas. Bagi Maduro, itu jadi pengingat bahwa pergerakan pun ditentukan pihak lain. Bagian tersulit dari kehidupan baru Maduro bukanlah secara fisik, melainkan kejutan karena menjadi tidak relevan. Dalam semalam, keputusannya dulu mengubah hidup orang, menentukan nasib sebuah negara. Sekarang, semuanya telah berubah. Metropolitan Detention Center tidak peduli siapa dia dulu. Bagian paling merusak dari keamanan Maduro sama sekali tidak terlihat, itu adalah secara mental. Dia hidup bak raja selama bertahun-tahun, selalu ditemani istri, penjaga, dan pengikut setia. Di penjara yang diambil alih, dia tak lagi bisa menikmati makanan mewah. Dia hanya makan makanan penjara sederhana seperti pasta hangat, daging olahan, dan kadang buah. Seorang napi Metropolitan Detention Center baru-baru ini mengeluhkan ada belatung di makanannya. Makanan diberikan lewat lubang di pintu, dan dia tak pernah bicara dengan siapapun. Itu 1 dari 3 kali makan harian yang memenuhi 1.800 kalori. Narapidana dilarang memakai pakaian sendiri menurut hukum. Ini kabar buruk bagi Maduro dan setelan niki abu-abunya. Kini ia mengenakan baju tahanan biru oranye. Namanya hilang, diganti nomor. Tak ada televisi internet atau koran kecuali koran lama yang sudah dipotong-potong. Dia menghabiskan 23 jam sehari di dalam selnya. 1 jam olahraganya dilakukan di kandang beton lain, sebuah ruangan dengan pagar sebagai atapnya. Ia hanya bisa mendengar keramaian kota tanpa pernah melihatnya. Kondisi ini bisa menyebabkan keruntuhan sensorik. Narapidana tidak punya apapun untuk dilihat, disentuh, atau didengar. Cahaya terus-menerus dan minim kontak manusia dirancang agar narapidana merasa lemah sebelum persidangan. Para penjaga yang mengawasinya juga diawasi. Mereka sering diganti agar tidak menjadi terlalu akrab dengannya. Mereka juga diperiksa untuk memastikan mereka tidak menerima uang. Penjaga yang membantu Maduro berisiko tinggi kehilangan pekerjaan dan dipenjara.
Jika hakim memutuskan ia bersalah, rumah barunya akan jauh lebih sepi. Maduro kini sendirian di sel, sementara pengacaranya berusaha agar dia tidak dipenjara seumur hidup. Mereka beralasan Maduro diculik dan sebagai pemimpin seharusnya tidak bermasalah. Pengadilan Amerika Serikat menyatakan aturan itu tak berlaku untuk kejahatan yang dituduhkan. Kelanjutannya tergantung persidangan. Jika dia dinyatakan bersalah, keamanannya akan semakin diperketat jika dia divonis. Brooklyn bukanlah akhir dari ceritanya, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih permanen. Maduro kemungkinan akan dipindahkan dari Brooklyn ke Administrative Maximum Florence, Colorado, yang dikenal sebagai Alcatraz di Pegunungan Rocky. Sel terbuat dari beton cor, membuat tempat tidur, meja, dan kursi menyatu dengan batu. Di sana, Maduro akan menghabiskan sisa hidupnya hanya melihat sedikit langit. Tujuannya bukan kenyamanan, melainkan pengendalian. Sejak tentara masuk ke rumahnya, proses itu pun dimulai. Itu berakhir di kotak beton, di bawah lampu yang selalu menyala. Sistemnya tak peduli siapa dia, tak mengancam, tak menjelaskan, hanya membanting pintu. Untuk tahu kenapa Nicolas Maduro ada di situasi ini, tonton penjelasan masalah Venezuela atau klik video ini.